Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah azzanillahi. Insyaallah di pagi hari ini nasta'inu billah kita akan belajar tentang sebuah surah yaitu surah Al-Ma'arij, di mana surah Al-Ma'arij ini kalau kita lihat di mushaf terletak di juz 29. Yang punya mushaf di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, silahkan dibuka, kita belajar bareng. Ya, belajar bareng mentadabburi tafsir yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam surah Al-Ma'arij. Baik, surah Al-Ma'arij teman-teman, ini adalah bagian dari juz 29 dan jumlahnya ada 44 ayat. Dan surah Al-Ma'arij ini adalah surah Makkiyah karena diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan surah Al-Ma'arij ini berbicara tentang teguran-teguran Allah Azza wa Jalla khususnya kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, dan umumnya bagi orang-orang yang telah beriman. Dalam surah Al-Ma'arij, teman-teman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang kafir agar beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka justru mencelanya. Mereka justru mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bahas satu persatu, dan sebelum kita tahu lebih dalam, maka alangkah baiknya kita mengetahui arti dari Al-Ma'arij. Ulama tafsir mereka berbeda pendapat dalam mengartikan Al-Ma'arij. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Ma'arij di sini diartikan dengan sulam, dengan tangga, ya, untuk menaiki dari atas ke bawah, itu dinamakan ma'arij atau mi'raj. Ada juga yang mengatakan bahwasanya al-ma'arij itu adalah kedudukan yang tinggi. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya al-ma'arij adalah derajat-derajat para penghuni surga. Subhanallah, ya, setiap hamba Allah pasti akan Allah naikkan tingkatan-tingkatan derajatnya sesuai dengan amal salihnya. Dan surah Al-Ma'arij ini teman-teman, para ulama juga menyebutkan, terkadang menyebutkan surah Al-Ma'arij, terkadang menyebutkan surah Sa'ala Sa'il. Karena di ayat yang pertama itu nanti Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan, di ayat yang pertama Al-Ma'arij itu adalah ayat yang berbunyi Sa'ala Sa'ilum bi'adzabi waqi'. Maka Al-Ma'arij di sini juga disebut dengan surah Sa'ala Sa'il. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bahwasanya di ayat yang pertama Sa'ala Sa'ilum bi'adzabi waqi', seseorang telah bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Jadi bertanya itu teman-teman, ada yang tujuannya adalah untuk mengetahui sesuatu yang belum dia ketahui. Ada yang tujuannya untuk membantah, ada yang tujuannya untuk menghina atau mengejek. Nah, ini tujuan pertanyaan tersebut kembali kepada si penanya. Di dalam ayat ini, yang bertanya dalam ayat Sa'ala Sa'ilum bi'adabi waqi', para ulama tafsir mengatakan bahwasanya yang bertanya dalam ayat ini adalah An-Nadhir bin Harith, ya, seorang pembesar Quraisy. Kita pernah pahami, pernah kisahkan siapa Nadhir bin Harith di hari Sabtu ketika kita belajar sirah, ya. Nah, Nadhir bin Harith ini adalah salah satu pembesar Quraisy, dan Nadhir bin Harith, ya, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan maksud bukan untuk bertanya sesuatu yang tidak diketahui, tapi dengan maksud untuk menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadhir bin Harith mengatakan, wahai Muhammad, seakan-akan dia mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau katakan bahwasanya kelak kita orang-orang kafir akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datangkan adab tersebut. Kapan datangnya adab tersebut? Mereka ingin melihat, ya, ingin disegerakan adab tersebut di dunia sebelum mereka meninggal dunia. Ya. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan bagaimana orang-orang kafir ingin agar adab tersebut disegerakan. Di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab.
Kata mereka, wahai Rabb kami, segerakan adab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari pertuhan. La haula wala quwata illa billah. Mereka, teman-teman, orang-orang kafir Quraisy khususnya menantang Rasulullah SAW agar disegerakan adab. Padahal kalau adab ditimpakan kepada mereka, mereka pun belum tentu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lil kafirina laisa lahu dafi'. Lihat, kalau adab itu disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau adab itu Allah kabulkan ya di dunia, maka sesungguhnya orang-orang kafir tidak dapat menolaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berjanji untuk menghukum, untuk mengadab orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di ayat yang ketiga Allah mengatakan minallahi dzil ma'arij, yang mana kita tahu adab itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang memiliki tempat-tempat yang naik. Yang dimaksud tempat-tempat yang naik adalah al-ma'arij di sini. Sebagian ulama ada yang mengatakan ya bahwasanya yang dimaksud di sini adalah tempat-tempat yang tinggi. Jadi Allah Azza wa Jalla itu memiliki tempat-tempat yang sangat tinggi di atas langit sana. Dan Allah ketika menurunkan azab, maka Allah datangkan azab tersebut dari tempat yang tinggi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-ma'arij di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki keagungan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memiliki kekuasaan. Dan kekuasaannya Allah, keagungannya Allah itu sangat-sangat tinggi. Ini sebagian ulama menafsirkan demikian. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Ta'rujul malaika, ya, para malaikat. Dan yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril ar-ruh. Malaikat Jibril naik menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga teman-teman dalam ayat ini kita tahu berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di arsy-Nya. Dan bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah ada di muka bumi ini. Dalam ayat ini jelas bahwasanya ketika malaikat Jibril ar-ruh itu naik ke atas langit, berarti Allah Azza wa Jalla ada di arsy, ada di atas. Ini fitrah manusia. Ketika seorang jariyah ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, di manakah Allah? Aina Allah? Dan dia mengatakan fis sama, Allah di atas langit. Maka Rasulullah SAW katakan, merdekakan jariyah ini, karena sesungguhnya dia telah beriman kalau Allah Subhanahu wa taala ada di langit. Kaidah-kaidah ini teman-teman perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita wal'iyadzubillah akhirnya terbawa oleh arus, ya, terbawa oleh syubhat yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada di muka bumi, Allah itu ada di hati kita. Kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla ada di arsy, ada di atas. Malaikat Jibril warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat Jibril ketika naik, ya, maka dikatakan di sini dalam sehari itu setara dengan 50.000 tahun. Subhanallah, ya. Di ayat ini teman-teman menguatkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala ya berbicara tentang naiknya para malaikat dan khususnya Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ukurannya satu hari seperti 50.000 tahun. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebutkan satu hari sama dengan 50.000 tahun. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran satu hari itu sama dengan 1.000 tahun. Dan ini tidak bertentangan karena para ulama mengatakan yang dimaksud dengan 50.000 tahun itu adalah ketika seseorang naik 50.000 tahun itu dari poros bumi menuju langit. Ya. Jadi menuju dari pusat bumi itu menuju langit, ya, kurang lebih perjalanannya atau menuju arsy-Nya Allah kurang lebih perjalanannya 50.000 tahun. Dan yang dimaksud 1.000 tahun perjalanan itu adalah seseorang, ya, hamba Allah ketika dia berjalan dari pusat bumi menuju langit kedua dibutuhkan 1.000 tahun. Jadi tidak ada pertentangan dalam ayat ini karena Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebutkan dalam ayat lain yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alf sanah. Allah menyebutkan bahwasanya
Allah yang mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepada Allah dalam satu hari yang kadarnya 1000 tahun. Dalam sehari itu 1000 tahun menurut perhitungan kita. Ya, ada bedanya ya teman-teman. Yang 50.000 tahun adalah perjalanan dari poros bumi menuju arsy-Nya Allah. Yang 1000 tahun adalah perjalanan dari pusat bumi menuju langit kedua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Kemudian tafsiran yang kedua yang dimaksud dengan ar-ruh di sini, kalau tadi ar-ruh yang pertama yang disebut adalah malaikat, ya, termasuk spesialnya adalah malaikat Jibril. Karena Allah banyak menyebutkan, kalau Allah menyebutkan ar-ruh, biasanya yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Kemudian pendapat yang kedua, ar-ruh di sini adalah ruh-ruhnya manusia. Ruh-ruhnya manusia ketika dicabut oleh malaikat maut, maka ruh tersebut akan dibawa ke langit. Dan ruhnya manusia itu terbagi menjadi dua ketika dicabut oleh malaikat maut. Ada ruhnya orang-orang yang beriman, ada ruhnya orang-orang yang tidak beriman. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat-sangat luar biasa. Kita akan lihat bagaimana ketika malaikat maut, ya, mencabut ruhnya orang-orang beriman, maka malaikat rahmat turun kepada orang yang beriman tersebut. Digambarkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya malaikat rahmat memiliki wajah yang bersinar seperti matahari, membawa kain kafan dan wangi-wangian dari surga. Kemudian datang duduk di samping kepala, ya, di samping kepala calon mayit, ya, malaikat maut juga duduk. Lalu kemudian berkata kepada orang yang beriman dengan pelan, ya, subhanallah. Apa yang dikatakan oleh malaikat maut dan malaikat pembawa rahmat? Mereka mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Berkatanya itu dengan penuh kelembutan. Mereka mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Subhanallah teman-teman. Lihat, orang-orang yang beriman, yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan mendapatkan husnul khatimah di akhir kehidupannya. Maka Allah perintahkan malaikat maut, malaikat rahmat untuk mencabut nyawa orang-orang beriman dalam keadaan lembut, ya, dalam keadaan baik. Dan kemudian roh tersebut keluar dari jasad orang-orang yang beriman seperti tetesan air yang mengalir dari bibir tempat air minum. Subhanallah. Dan malaikat rahmat yang dari tadi menunggu teman-teman, ya, akan mengambil ruhnya orang beriman dan meletakkannya di kain kafan, yang mana kain kafan tersebut telah diberikan wangi-wangian dari surga. Lalu dari kain kafan tersebut, ya, terciumlah bau wangi yang sangat luar biasa, ya, yang tidak pernah dijumpai oleh hamba Allah di muka bumi ini. Subhanallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat terakhir yang kita baca adalah kalimat La ilaha illallah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Berbeda dengan kondisi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Manakala malaikat maut datang kepadanya, dan malaikat maut sudah ada di samping kepalanya, dia akan mengatakan, wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Maka yang terjadi, ruh tersebut bergetar di seluruh tubuhnya. Kemudian malaikat maut mencabutnya sebagaimana dicabutnya besi alat pemanggang dari bulu-bulu yang basah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi teman-teman, ada hikmahnya, ya, kenapa kita itu tidak diperlihatkan oleh Allah bagaimana keadaan ruh itu ketika dicabut. Kalau Allah memperlihatkan kepada kita manusia, saya yakin semua orang yang ada di muka bumi ini pasti beriman kepada Allah. Karena takut, ya. Dan itu pandangan yang sangat-sangat mengerikan. Kalau ada orang kafir meninggal, orang yang tidak beriman kepada Allah meninggal dunia, maka sesungguhnya dia sedang dalam keadaan tersiksa. Karena malaikat yang datang pun, malaikat dalam keadaan mukanya boro-boro tersenyum, ya, dalam keadaan bengis, ya, dan mengatakan, wahai jiwa yang buruk, ya. Dan mencabutnya pun dengan kasar. Dan ketika malaikat mencabut ruh orang-orang yang tidak beriman, maka ruh tersebut diletakkan di kain kasar yang jelek, ya. Dan ruh tersebut mengeluarkan bau yang sangat buruk seperti bangkai. Jadi jangan terkecoh teman-teman. Kalau sekarang teman-teman lihat jasadnya orang-orang kafir setelah ruh keluar itu
seperti apa dihias-hiasi. Biasanya kan begitu kan kalau orang-orang kafir didandani gitu ya. Itu jangan terkecoh, itu hanya zahir saja. Sesungguhnya mereka ketika ruhnya keluar dari jasad mereka, mereka mengalami siksa yang sangat luar biasa. Dan ini teman-teman juga bisa sebagai modal teman-teman untuk berdakwah kepada orang-orang yang tidak beriman. Katakan kepada mereka, kalau Anda ingin menjadi orang yang beruntung, kalau Anda ingin diberikan kasih sayang oleh Allah Azza wa Jalla ketika nanti Allah panggil ya, Allah cabut ruhnya, maka jadilah orang beriman. Karena sesungguhnya orang beriman itu akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika sakaratul maut tiba. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang selanjutnya, fasbir sabran jamila. Nah, ini teman-teman, Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dengan kesabaran yang baik. Seperti apa kesabaran yang baik? Kesabaran yang tidak disertai dengan keluh kesah kepada manusia. Subhanallah, ini PR untuk kita semua ya. Jadi kalau ada musibah, kalau ada masalah, kalau ada sesuatu yang membuat hati ini sesak, maka seharusnya yang kita lakukan adalah sabar, fasobrun jamil. Sabarnya tuh sabar yang cantik, sabar yang baik ya. Dan sabar yang baik adalah dia menerima takdir Allah Azza wa Jalla, dan kalaupun mau mengadulah kepada Allah sebagaimana mengadunya Nabi Ya'qub alaihissalam ya, ketika beliau kehilangan putra tercintanya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam ya, Nabi Ya'qub mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kata Nabi Ya'qub, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Subhanallah. Maka sering-sering ya teman-teman, kalau teman-teman bangun di malam hari ya, sepertinya ada yang membuat teman-teman bersedih, sesak dadanya ya karena banyaknya masalah. Katakan kepada Allah, wahai Rabbku, apa yang aku rasakan adalah seperti ini. Wahai Rabbku, berikanlah solusinya. Wahai Rabbku, terus mengadukan kepada Allah. Terkadang kalau kita mengadu kepada manusia, ada kalanya kita tidak puas dengan jawaban apa yang telah mereka katakan kepada kita. Terkadang ketika kita mengadu kepada manusia, manusia belum bisa atau belum tentu memberikan solusinya. Ingatlah bahwasanya semua masalah itu dari Allah, dan Allah juga yang akan memberikan solusinya. Teruslah berdoa kepada Allah dan jadilah seorang muslimah yang menggantungkan diri dengan Allah Azza wa Jalla dalam kondisi apapun. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam firman-Nya, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Orang-orang kafir, mereka itu ketika memandang azab, mereka itu mengatakan seakan-akan azab ini tidak akan pernah terjadi. Mereka jauh ketika memandang azab. Padahal orang-orang beriman, mereka memandang azab itu sangat-sangat dekat. Bahkan para sahabat ya, radhiyallahu anhum jami'an, kalau dibacakan sebuah ayat tentang azab ya, azab Allah yang akan ditimpakan kepada hamba-hambanya, mereka bersegera untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mereka melihat bahwasanya azab itu semakin dekat. Itulah ciri khas orang beriman. Jadi ciri khas orang beriman apabila dibacakan tentang ayat-ayat ya, yang dimana di situ dijelaskan tentang azab, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab yang pedih. Kalau orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman, mereka memandang azab itu adalah sesuatu yang mustahil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan tentang bagaimana kengeriannya kejadian pada hari kiamat. Allah mengatakan yauma takunus samaa'u kalmuhl. Dan ingatlah pada hari kiamat ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. Lihat, langit yang sekarang kita lihat begitu kokoh. Langit yang sekarang kita lihat tidak ada tiang di dalamnya. Ketika kelak pada hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan langit itu melebur seperti cairan tembaga. Subhanallah ya teman-teman. Jadi Allah Azza wa Jalla yang maha berkehendak menjadikan langit yang kuat ya. Kelak pada hari kiamat itu seperti
cairan yang tidak ada kekuatan sama sekali, meleleh. Subhanallah. Dan kita harus beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak usah terlalu dipikir nanti bagaimana langit akan meleleh seperti cairan tembaga. Di ayat lain Allah mengatakan bahwasanya ketika pada hari kiamat maka langit akan terbelah dan menjadi merah. Warnanya merah mawar dan seperti kilauan minyak. Ya wallahu taala alam bisawab. Yang penting kita mengimani, dan ngeri sekali ya kalau kita lihat kejadian seperti ini. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian gunung-gunung yang kita lihat begitu kokoh hari ini, kelak Allah Subhanahu wa taala akan jadikan gunung-gunung tersebut berterbangan, ya. Allah mengatakan di ayat yang ke-9, wa takunul jibalu kal'ihn, dan gunung-gunung bagaikan bulu-bulu yang berterbangan. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah ya. Gunung-gunung akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, akan dicabut dari pasaknya, yang mana gunung itu kan saat ini sebagai pasaknya bumi, akan Allah cabut, dan Allah Subhanahu wa taala akan terbangkan gunung-gunung tersebut, kalau dalam surah Al-Qari'ah seperti kapas yang diterbangkan. Dan kondisi ini teman-teman, kondisi hari kiamat ya, banyak sekali Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Dan kita orang beriman hendaklah mengimaninya, karena itu pasti akan terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yas'alu hamimun hamima. Pada hari kiamat besok tidak ada satu orang teman pun yang menanyakan temannya. Kalau sekarang kita di dunia masih bisa say hello dengan teman-teman kita, masih bisa kita katakan kaifa haluki, masih kita bisa bertanya kabarnya. Kelak pada hari kiamat, karena saking takutnya, karena satu sama lain ya, setiap individu itu khawatir dengan dirinya masing-masing, maka tidak ada kesempatan untuk bertanya kepada kawan karibnya. Subhanallah. Semuanya mengurusi diri sendiri. Bahkan dikatakan dalam surah Abasa yang kita tahu ya, bahkan antara ibu dan bapak, ya, antara saudara satu sama lain, antara istri dan suami, antara ibu dan anak, semua pada hari kiamat nanti sibuk sendiri-sendiri. Ini kejadiannya ngeri banget ya teman-teman. Haula wala quwata illa billah ya. Lihat, bisa dibayangkan enggak? Kalau sudah datang adab itu, maka tidak ada satupun yang bisa saling menyelamatkan. Saya pernah lihat sebuah video ketika ada lumpur lapindo ya di Jawa Timur. Itu ketika datang lumpur itu teman-teman, banyak orang itu lari sendiri-sendiri. Lupa di dalam rumah itu ada siapa. Mereka lari menyelamatkan dirinya sendiri. Nah begitulah bayangan hari kiamat nanti. Mereka lupa dengan suaminya, mereka lupa dengan anaknya, mereka lupa dengan istrinya, semuanya menyelamatkan diri sendiri. Dan keadaannya pada hari kiamat, kelak nanti Allah akan jadikan sesama manusia, sesama hamba Allah itu akan bisa saling melihat. Tapi mereka tidak akan bisa membantu satu sama lainnya ketika hari kiamat datang. Ya. Bahkan orang-orang kafir Allah sebutkan ya, mereka ingin diri mereka itu ditebus oleh keluarganya, bahkan oleh anaknya, agar mereka selamat. Allah mengatakan yubassarunahum. Mereka sesama hamba Allah bisa saling melihat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani. Dan pada hari itu orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mujrim ya, mereka itu berangan-angan sekiranya ia dapat menebus dirinya dari azab. Dengan siapa? Yang dijadikan tebusan dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhi, dan dengan istrinya, dengan pasangannya. Wa akhi, dan dengan saudaranya. Wa fasilatihi allati tuwi, dan dengan keluarga yang melindunginya di dunia. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Bahkan kalaupun dia harus ditebus oleh orang-orang yang ada di muka bumi sekalipun, dia akan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah itu bisa teman-teman? Ya, walaupun orang-orang kafir itu merengek-rengek ya, agar dibebaskan dari adab yang sangat pedih, yang menjadi tebusannya adalah anak-anak mereka, istri-istri mereka, saudara-saudara mereka, bahkan orang yang ada di muka bumi ini. Ternyata Allah Azza wa Jalla menolak keras. Allah Azza wa Jalla menantang keras apa yang menjadi harapan bagi orang-orang yang
tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalla innaha ladha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak bisa wahai orang-orang kafir. Sungguh neraka itu adalah api yang bergejolak. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan apa yang menjadi harapan dan angan-angannya orang-orang kafir. Dan Allah mengatakan nazza'atan lisyawa. Dan adab itu kalau sudah Allah berikan kepada orang-orang kafir, yaitu neraka yang menyala-nyala, maka neraka tersebut akan menyebabkan terkelupasnya kulit kepala orang-orang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bukan hanya kulit kepala yang terkelupas, tapi juga tulang-tulang ikut terbakar. Ya, ini betapa pedihnya azab orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menjelaskan tad'u man adbara wa tawalla. Nah, ini dia kebiasaan orang kafir, kebiasaan orang yang tidak beriman. Dulu ketika di dunia, ketika Rasulullah SAW mengajak mereka, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang Quraisy yang tidak beriman kepada Allah, mari, kata Rasulullah SAW, saya ajak kalian kepada Islam, ya. Saya ajak kalian untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal, untuk hanya mengesahkan Allah Azza wa Jal, dan janganlah engkau menyembah-nyembah berhala. Apa yang mereka lakukan ketika di dunia? Adbara wa tawalla. Mereka berbalik, yang tidak mau mendengarkan apa yang diajak oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mau mendengarkan ajakan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka bahkan berpaling dari agama mereka. Ada yang sebagian mereka akhirnya murtad kembali. Inilah kondisi orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali bahwasanya di antara teman-teman sifat orang-orang kafir ketika di dunia, ya, mereka tidak mau mendengarkan kebaikan. Kalau ada yang mengatakan kebaikan, ayo saya akan mengajak kamu untuk beriman kepada Allah. Ini loh adab Allah itu sangat pedih. Terkadang orang-orang kafir zaman sekarang mengatakan kamu itu sok suci, terlalu mengurusi apa yang ada dalam diriku, urusi saja dirimu sendiri. Kan terkadang terlontar perkataan-perkataan demikian. Menjadi kewajiban bagi kita untuk mengajak mereka ke jalan yang Allah ridai. Tapi kalaupun mereka kelak nanti berpaling, itu bukan urusan kita. Semua hidayah ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Taib. Dan sifat orang-orang kafir, ya Allah jelaskan, ini Allah yang mengatakan wa jama'a fa'au'a. Ini orang-orang kafir, nih orang-orang tidak beriman sampai hari kiamat, mereka itu senang kalau mengumpulkan setiap rupiah demi rupiah, setiap dolar demi dolar, ya. Mengumpulkan harta benda, menumpuk-numpuknya. Ini kebiasaan orang-orang kafir, ya. Dan mereka mengira bahwasanya harta yang mereka tumpuk itu akan memanjangkan usia mereka. Padahal barang sedikit pun Allah tidak akan menambah umur mereka dan tidak pula akan memajukan umur mereka. Kalau ajal sudah Allah tetapkan, maka harta yang mereka tumpuk pun tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang selanjutnya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Lihat, ini sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir, kalau misalnya, ya, ini orang-orang kafir secara khusus dan manusia secara umum. Kalau misalnya Allah, ya, timpakan kepadanya sebuah musibah, maka dia itu suka mengeluh, ya. Dia itu suka berkeluh kesah. Manusia itu sedikit bersyukurnya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian, mereka terkadang menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Mereka lupa selama ini Allah Azza wa Jalla telah banyak memberikan kenikmatan demi kenikmatan. Manusia secara umum itu mereka memiliki sifat di mana sangat suka berkeluh kesah. Dan kalau Allah berikan kebaikan kepada mereka, mereka orang-orang kafir, ya, khususnya itu tidak berbuat kebaikan. Ya, bahkan mereka idza massahul khairu manu'a. Kalau Allah berikan harta, ya, mereka itu jadi kikir. Dan ini Allah yang telah mengatakan di dalam Al-Quran. Jadi sifatnya orang kafir dari zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kelak pada hari kiamat, ketahuilah wahai kawanku, sesungguhnya mereka itu pelit bin bakhil bin koret.
Itu sudah menjadi kaidah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalaupun teman-teman sekarang melihat ada orang kafir, ada orang-orang tidak beriman berbuat baik, itu pasti di belakangnya ada misi, ada udang di balik batu. Sifatnya orang kafir, sifatnya orang-orang yang tidak beriman, ini Allah yang mengatakan, itu pelitnya luar biasa. Ya, pelitnya luar biasa. Ya. Dan ini Allah yang mengabarkan, bukan saya yang mengabarkan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Kalau dia berbuat baik, orang-orang yang beriman itu tulus, tidak menginginkan apa-apa di belakangnya. Dia hanya menginginkan Allah ridho kepadanya. Kalaupun dia memberikan makanan, dia hanya menginginkan, mengharap kepada Allah Azza wa Jalla kelak semoga Allah memberikan makanan di akhirat. Subhanallah, inilah orang-orang beriman. Maka jangan sampai kita itu teman-teman jadikan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu sebagai wali-wali kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita jadikan mereka sebagai teman-teman karib kita. Karena pada dasarnya mereka itu memiliki sifat-sifat yang tercela. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat yang selanjutnya, illal musallin. Ya. Alladzina hum ala salatihim daimun. Lihat, orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari azab yang sangat pedih adalah orang-orang yang memiliki sifat di mana ketika di dunia dia melaksanakan salat. Ketika di dunia senantiasa istiqamah untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Alladzina hum ala salatihim daimun. Maksudnya mereka itu istiqamah. Dan perkara sholat ini teman-teman adalah perkara yang kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya pertama kali di hari perhitungan nanti. Dan menjadi ciri khas bagi orang-orang beriman manakala dia di dalam kesehariannya mendirikan sholat. Subhanallah. Maka perlu kiranya bagi kita sebagai orang tua ya, untuk menumbuhkan rasa cinta anak-anak kita terhadap sholat. Karena kalau pondasi mereka kuat, rasa cinta mereka kepada sholat itu begitu kuat, maka biidnillahi ta'ala mereka akan pegang erat-erat prinsip hidup bahwasanya tidak boleh saya meninggalkan sholat kecuali kalau perempuan dalam kondisi haid dan nifas, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang Allah larang untuk sholat. Dan sholat yang dimaksud di sini bukan hanya sholat wajib teman-teman, tapi mereka juga orang-orang yang beriman ini mereka juga mencintai sholat-sholat yang sunnah, ya, sholat-sholat yang Rasulullah SAW perintahkan. Seperti salat duha, seperti salat witir, seperti salat malam, seperti salat tahiyatul masjid, ya, dan salat-salat yang lainnya. Mereka sangat mencintai salat. Maka perlu kita juga berdoa, teman-teman. Ini doa yang terus harus kita panjatkan. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan diriku itu orang-orang yang gemar mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salah. Bukan hanya diriku yang engkau jadikan gemar mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku. Subhanallah. Orang kalau sudah cinta salat teman-teman, dia akan jadikan salat itu sebagai penolongnya dalam kehidupannya. Dia mau menulis sebuah karya, salat dulu 2 rakaat. Dia mau menghadapi sebuah masalah, ya, tapi dia bingung, dia salat istikharah. Setelah syuruk, dia kembali lagi kepada Allah untuk salat duha. Karena salat duha itu salatnya orang-orang awwab, ya, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Ya. Kemudian di malam hari dia gunakan untuk salat malam. Jadi dia jadikan salat itu sebagai penolong dia dalam kehidupannya. Itulah orang-orang yang telah mencintai salat. Kemudian orang-orang beriman juga dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sering memberi. Ya, jadi orang-orang beriman itu hobinya, sifatnya, ya, ketika Allah berikan harta kepadanya, maka ia telah siapkan bahwasanya di dalam harta yang telah Allah beri ini ada haknya orang lain. Mereka adalah orang-orang yang akan memberikan kepada lisaili wal mahrum, kepada orang yang meminta-minta ataupun kepada orang yang tidak meminta-minta. Subhanallah. Jadi ada 2 jenis nih manusia yang fuqara, yang du'afa itu. Ada orang yang dia berani untuk meminta-minta, ya, misalnya datang ke rumah kita untuk minta sesuatu, maka kalau kita punya kita beri. Dan yang kedua, teman-teman, orang yang kita cari itu dari kalangan du'afa adalah orang-orang yang dia tidak mau minta-minta karena dia menjaga iffahnya, ya, menjaga kemuliaannya. Dia rela, dia ridha dengan apa yang Allah berikan walaupun ada kekurangan, misalnya untuk biaya anak-anaknya, untuk
sesuatu yang sangat-sangat urgent untuk makan. Tapi mereka itu orang-orang yang sabar, mereka orang-orang yang tidak meminta-minta. Nah, kita berikan harta tersebut kepada orang yang meminta-minta kepada kita ataupun kepada orang yang tidak minta-minta. Coba deh, teman-teman, kalau pagi nih ya, kalau selesai teman-teman jalan-jalan tuh ya, jalan, lihat. Kalau di Yogyakarta banyak ya, kita dapat itu, subhanallah, orang-orang pagi-pagi sudah mereka memulung kardus-kardus, kemudian botol-botol aqua. Nah, orang-orang yang demikian itu mereka mau berusaha. Kita lihat misalnya dari pakaian mereka saja, mereka pakaiannya itu lusuh ya. Kita berikan haknya mereka. Ya, kita cari orang-orang yang tidak minta-minta itu adalah orang-orang yang ingin menjaga iffahnya. Ya. Atau misalnya kita tahu ada tetangga kita yang ketika di masa pandemi ini, dulunya dia punya kerjaan, kemudian di PHK, tidak ada pemasukan ya selama masa pandemi ini. Walaupun dohirnya misalnya dulunya adalah bekerja, kita beri. Karena di masa pandemi ini kita tahu betul, misalnya dia, suaminya itu misalnya di PHK, atau misalnya tidak ada penghasilan setiap bulan. Kita beri, walaupun mereka tidak bilang ke kita kalau tidak ada penghasilan, kita beri karena kita tahu jelas. Ya. Subhanallah. Dan ini yang seharusnya teman-teman kita lakukan. Karena terkadang kita hanya terfokus ke orang yang minta-minta ke kita, kemudian kita beri. Tapi kita nggak mau mencari orang-orang yang sesungguhnya dia membutuhkan, tapi dia tidak minta-minta. Ya, subhanallah. Taib. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang membenarkan hari pembalasan. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Lihat, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang takut terhadap azab Rabb-nya. Inna adaba rabbihim ghairu ma'mun. Karena sesungguhnya adab Allah Azza wa Jalla itu tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Tidak ada yang merasa aman dari adab Allah Azza wa Jalla. Sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman, teman-teman. Dia harus seimbang antara roja dan khauf. Ya. Roja berharap akan rahmat Allah. Khauf takut kepada adab yang Allah telah sediakan. Jadi jangan sampai salah satunya lebih tinggi daripada yang lainnya. Ini orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara roja dan khauf itu harus seimbang. Karena kalau salah satunya saja dia lebih, yang satunya kurang, itu akan menyebabkan mereka di dunia ini mengandalkan harapan Allah dan tidak takut adab Allah, seperti orang-orang Murji'ah. Dan ada kalanya mereka takut terhadap adab Allah, tapi tidak ada pengharapan terhadap rahmat Allah. Jadi harus seimbang antara keduanya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang beriman, bagaimana sifat orang-orang beriman. Walladzina hum li furujihim hafizun. Lihat. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, ya, illa ala azwajihim, kecuali terhadap pasangan-pasangannya. Ya, kalau perempuan kepada suaminya, kalau laki-laki kepada istrinya, ya kecuali kepada mereka. Au ma malakat aymanuhum, ataupun kepada hamba sahaya yang dimiliki olehnya. Fa innahum ghairu malumin. Dan mereka, ya, sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Lihat nih teman-teman, subhanallah. Hati-hati, fitnah zaman sekarang adalah fitnah merebaknya perzinahan. Maka kalau saudariku ingin selamat dari itu, tetaplah jaga Allah Azza wa Jal dimanapun berada. Tetaplah bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Jangan sekali-kali kita buka pintu-pintu syaitan. Dimulai dari yang namanya pacaran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dimulai dari hal-hal yang remeh-temeh. Chat-chat dengan lawan jenis yang tidak ada manfaat sedikit pun. Ya. Chat-chat dengan lawan jenis yang awalnya misalnya bertanya kabar. Lama-kelamaan akhirnya satu sama lain saling memperhatikan. Walaupun berawal dari chat. Kalau sudah berawal dari chat, yang satu mengatakan dia sungguh perhatian kepadaku. Ya, si laki-laki itu mengatakan wanita dia juga sungguh perhatian kepadaku, ya. Subhanallah, nanti terus setan itu ketika menggoda anak Bani Adam itu pelan-pelan, ya. Akhirnya ada di relung hati, di angan-angan, ya. Kemudian janjian ketemu dan terjadilah sesuatu yang tidak Allah ridai, ya. Maka kabar gembira bagi teman-teman yang hari ini menjaga kemaluannya, menjaga dirinya, kelak pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil para wanita-wanita yang menjaga dirinya, ya, yang
menaati suaminya, yang menjaga salatnya, yang menjaga saumnya di bulan Ramadan, maka kelak Allah akan bukakan pintu surga dan dia bisa memasukinya dari pintu manapun yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk wanita-wanita yang kelak Allah akan panggil untuk bisa memasuki pintu surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu manapun yang kita kehendaki. Amin. Allahumma amin. Dan nasihat kepada teman-teman semuanya, ya terutama kepada putriku semuanya ya. Ini ada semuanya hadir di sini ya. Jagalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kalian ya. Termasuk di antara yang Allah titipkan adalah kehormatan kita sebagai kaum wanita ya. Iffah itu harus kita miliki. Kalaupun misalnya memang ya sudah waktunya untuk menikah, maka menikah itu jauh lebih baik ya, daripada harus terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak Allah ridhai. Katakan kepada orang tua kalian masing-masing bahwasanya saya sudah siap menikah wahai ibu, ya carikan jodoh untukku dan nikahlah. Allah ridha. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang selanjutnya, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Dan barang siapa mencari di luar itu ya seperti perzinahan, seperti lesbian, ya ini hati-hati nih ya. Banyak kejadian lesbian ini terjadi di tempat-tempat yang mungkin kita lihatnya itu tempat yang bagus, tempat yang aman gitu. Tapi ternyata itu terjadi lesbian. Lesbian itu wanita senang sama wanita. Berdua-duaan ya, saling sentuh menyentuh ya dengan syahwat. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini adalah sesuatu yang tidak Allah ridhai. Dimanapun bisa terjadi di muka bumi Allah ini. Sekalipun itu adalah orang-orang yang sudah mengenal sunnah, syaitan tetap tidak meninggalkan barang sedikit pun, barang sebentar pun kepada manusia, terkhusus wanita. Maka jangan pernah kita itu teman-teman nyaman dari syaitan, karena syaitan itu terus mengintai anak Bani Adam. Dan perkara lesbian ini ya, pernah saya temui di beberapa, mohon maaf sekali ya, di beberapa pondok pesantren putri ya. Maka tugas kita sebagai orang tua nih, sebelum memasukkan anak-anak kita ke pondok, juga perlu kita tanamkan nak, bahwasanya cinta yang normal, cinta yang Allah ridhoi. Apabila kamu itu seorang wanita mencintai laki-laki, itu fitrah, tidak apa-apa. Bilang aja ke Umi, misalnya Umi, tadi saya lihat kok ada misalnya laki-laki kok soli begini, bilang, nggak usah malu-malu, daripada nanti waliyadzubillah terjatuh ke dalam saling cinta menyinta, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki ya, LGBT, naudzubillah summa naudzubillah. Dan ini perkara yang ngeri-ngeri sedep pada zaman sekarang. Ya subhanallah, maka kita sebagai ibu juga banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, jauhkan sejauh-jauhnya anak-anak kita dari perkara-perkara fahisyah. Karena sesungguhnya Engkau yang hanya menjaga ya, Engkau zat yang menjaga anak-anak kita. Ya, jangan sampai naudzubillah summa naudzubillah ya, kita dan anak keturunan kita termasuk dari orang-orang yang melampaui batas. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri orang-orang yang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, ini penting nih. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah, ya, orang-orang yang beriman tuh senantiasa menjaga amanahnya, memelihara janjinya, ya. Termasuk di antaranya janji kepada anak-anak, ya, dan kepada kawan, kepada pasangan. Kalau kita berjanji tepati, kalau ada amanah lakukan, laksanakan dengan baik. Karena semua orang yang telah diberikan amanahnya akan Allah tanya kelak pada hari kiamat. Subhanallah. Kemudian Allah katakan di dalam, Allah berfirman di dalam ayat yang selanjutnya, walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Yang dimaksud syahada di sini adalah persaksian secara umum dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya. Ya, ketika orang-orang beriman ini mereka menjadi saksi, maka mereka tidak menyembunyikan apa yang telah mereka lihat. Mereka akan berbicara jujur walaupun itu menyakitkan. Ya, walaupun nanti akan ada dampak dan efeknya. Tapi mereka jujur mengatakan apa yang telah mereka saksikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Ya, ulaika fi jannatin mukramun. Lihat teman-teman. Bukan hanya salat yang didirikan, tapi dia juga berusaha memelihara salatnya. Dia berusaha menjaga salatnya. Dia berusaha
mendirikan sholat di awal waktu. Dia berusaha mengetahui rukun-rukun sholat. Dia berusaha menyempurnakan wudhunya. Dia berusaha menjaga kualitas sholatnya. Ini orang-orang yang dimaksud memelihara sholat. Jadi bukan hanya menegakkan sholat, bukan hanya melaksanakan sholat, tapi lebih dari itu, dia pun punya ilmunya. Nah, ini penting. Alhamdulillah, pembahasan masalah sholat sudah kita bahas di hari Selasa sore ya dengan Jerman mengaji. Alhamdulillah masih terus ya. Kalau di kita pukul 16:10, kalau waktu Jerman pukul 10-an kurang lebih. Alhamdulillah sudah kita bahas. Nah, harapannya ketika kita mengetahui tentang rukun-rukun sholat, tentang orang-orang yang mendirikan sholat di awal waktu, mengetahui syarat sah sholat, itu semuanya akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang memelihara sholat. Dan ini harus kita miliki, teman-teman. Taib. Ulaika fi jannatin mukramun. Kalau orang sudah menjaga sholatnya, memelihara sholatnya, maka Allah akan beri surga. Subhanallah. Orang-orang yang demikian Allah muliakan derajatnya, kelak nanti Allah masukkan ke dalam surganya. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْتِعِينَ. Maka orang-orang kafir, ya Allah kembali lagi berbicara tentang orang-orang kafir, itu datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cepat-cepat. Ya, mereka itu ketika datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka datang cepat bukan untuk beriman tapi untuk berpaling. Jadi mereka seakan-akan menantang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anil yamini wa anis shimali izin. Dari kanan dan kiri dengan berkelompok-kelompok. Ini mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan kelompoknya mereka. Ya, bukan satu persatu, tapi mereka datang dengan berkelompok-kelompok. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ayatma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga? Ya. Mereka tidak bisa masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Ya. Karena sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Subhanallah. Jadi ini bantahan untuk orang-orang kafir, ya, untuk orang-orang yang tidak beriman. Sesungguhnya tidak akan bisa orang-orang yang tidak beriman itu masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Karena menjadi orang muslim itu seperti identitas. Kalau ada sebuah universitas, dia hanya akan mengakui dan memperbolehkan mahasiswinya masuk kalau dia punya kartu tanda pengenal mahasiswi, ya mahasiswa. Kalau ada seseorang dia mengaku-ngaku saya bisa masuk surga, saya bisa masuk universitas ya, tapi dia tidak bisa menunjukkan kartu tanda pengenal mahasiswa, maka tidak akan pernah bisa ya. Begitu pula dengan surganya Allah. Orang-orang yang bisa masuk surga Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menyebutkan fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khairam minhum wa ma nahnu bimasbuqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku bersumpah demi Rabb yang telah mengatur tempat-tempat terbitnya matahari dan terbenamnya. Subhanallah. Sungguh kami pasti mampu untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami tidak dapat dikalahkan. Lihat. Ini tidak ada satupun yang bisa menerbitkan matahari dari timur kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada satupun yang bisa menenggelamkan matahari dari arah barat kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya subhanallah. Maka ini mutlak Allah Azza wa Jalla yang bisa melakukannya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Maka biarkanlah mereka, ya, orang-orang yang tidak beriman itu bermain-main tenggelam dalam kesesatan sampai kelak mereka akan menemui apa yang telah Allah janjikan dari azab. Ya. Baru kemudian mereka beriman, tapi iman mereka tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Yaitu pada hari ketika orang-orang tidak beriman itu keluar dari kubur ya dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala mereka di waktu di dunia dengan sesembahan mereka. Karena mereka dulu ketika mereka keluar ya menuju berhala mereka keluar dengan cepat. Mereka ketika bangun dari kubur mereka mengira
bahwasanya mereka akan keluar dengan cepat. Ternyata mereka dalam keadaan khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dillah. Pandangan mereka orang-orang yang tidak beriman itu tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, dan itulah hari yang diancamkan kepada mereka. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk terus menjadi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah kita telah menyelesaikan surah Al-Ma'arij. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengar kebaikan kemudian kita menyegerakan untuk beramal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya calon-calon penghuni surganya Allah. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.